Tahajud Aisyah kini lebih panjang. Waktunya di sepertiga malam bertemu pada Sang Khalik menjadi momen paling ia nanti. Di atas sajadah dengan dua tangan terbuka, air mata menjadi saksi betapa harapannya pada Allah agar segera memberi jalan keluar terbaik bagi masalah dalam rumah tangganya. Hampir genap setahun ia bertahan. Bahkan kesuciannya menjadi bukti betapa para sang suami tak pernah ingin menyentuhnya sama sekali. Malam ini genap setahun pernikahan mereka. Aisyah telah mempersiapkan semuanya. Brownies coklat, nasi goreng istimewa, ditemani 2 gelas jus poligami. Aisyah menanti kepulangan sang suami di meja makan. Pakaian yang ia kenakan tak biasa. Sengaja ia membeli gamis bercorak pelangi dengan hijab warna pink muda. Tak lupa lipstik berwarna pipi, celak, dan maskara. Semakin menawan dengan aroma bunga seulanga khas Aceh yang diberikan makciknya saat pernikahan dahulu. Sudah 1 jam ia menunggu di kursi tamu. Para belum juga pulang. Aisyah terus melempar pandangannya keluar rumah melalui jendela, berharap sosok yang dinanti segera tiba. Tapi hingga pukul 11:30 malam, lelaki itu tak juga kunjung datang. Aisyah mengeluarkan ponsel. Tadi selepas maghrib, dia sempat menelpon para mengatakan bahwa ia akan pulang selepas isya. Gadis itu berpikir tak ada salahnya menghubungi kembali. Tut. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Silahkan tinggalkan pesan atau menghubungi beberapa saat lagi. Aisyah menghela napas, lalu dia menyandarkan kepalanya pada sofa. Perlahan, kelelahannya menanti sang suami bertemu tempat ternyaman, alam tidur. Aisyah, gadis itu membuka mata. Sesuatu menyentuh pipinya dengan lembut. Mas Bara, maaf mas, Aisyah ketiduran. Bara terlihat menghela napas. Pandangannya intens menatap gadis yang sudah resmi menjadi istrinya semenjak 1 tahun yang lalu. Berhentilah seperti ini, Aisyah. Mas tidak mau kamu terluka lebih lama. Aisyah terhenyak. Dadanya sesak mendengar tutur sang suami. Hari ini kita genap 1 tahun mas, ucapnya dengan mata yang mulai kembali dipenuhi cairan. Aisyah, Bara amat menyesali kenapa dirinya terperangkap pada rasa cinta yang salah. Tak sanggup lagi menahan, sebulir bening meluncur lebih dahulu dari pelupuk mata lelaki itu. Maafkan mas Aisyah. Mas menyayangimu, tapi Mas tidak bisa mencintaimu, Aisyah. Gadis itu menghela napas berat. Serasa sesuatu menghantam tubuhnya kuat. Mari kita akhiri pernikahan ini, Aisyah. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak mendapat cinta dan kasih sayang dari orang yang begitu mencintaimu. Dan orang itu bukanlah Mas Aisyah. Maafkan Mas Aisyah. Detik itu juga Aisyah merasa lututnya goyah, pijakannya runtuh, bau gadis itu bergoncang pelan. Mas menceraikan Aisyah? Dia bertanya dengan suara bergetar. Bara mengangguk. Iya Aisyah, maaf. Mas tak ingin kamu terluka lebih lama. Mas menceraikanmu. Aisyah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Isakannya kini terdengar. Lalu secepat kilat ia berlari ke dalam kamar. Inikah jawabanmu, ya Allah? Dia mulai memasukkan bajunya ke dalam koper. Sesekali tangan kanan
menyeka air mata yang sudah menganak sungai membasahi wajah. Tak lama, pintu kamar terbuka. Bara muncul di balik pintu itu dengan wajah tak karuan. Perpaduan rasa bersalah dan penyesalan. Tapi ia tak ingin menahan kebahagiaan gadis di hadapannya. Maafkan Mas Aisyah, Mas hanya ingin kamu bahagia. Dengan sepenuh luka, ia menjawab kata suaminya. Aisyah mengerti Mas. Aisyah juga sudah memaafkan Mas Bara. Sekarang, izinkan Aisyah pergi dari rumah ini. Cepat gadis itu segera mengangkat koper berisi pakaiannya keluar kamar. Mas yang akan mengantarmu pulang. Tidak usah Mas, Aisyah akan pulang sendiri, ucapnya sambil menghentikan langkah sejenak. Kembalilah pada Alifah Mas. Jika bersamanya Mas bahagia, Aisyah rela. Bara kembali menatap wajah gadis di hadapannya. Aisyah, seulas senyum duka terukir di wajah gadis itu. Selamat tinggal Mas. Terima kasih untuk waktu yang tidak sebentar ini. Aisyah bersyukur walau pada akhirnya kita memutuskan untuk berpisah. Langkahnya kembali tergerak. Bara tidak tahu harus bagaimana bersikap. Ia pada akhirnya membiarkan gadis itu pergi. Ada kalanya kita harus bertahan dan berjuang, namun ada suatu waktu di mana kita harus menyerah dan ikhlas. Mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai oleh yang dicintai. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Semuanya sudah kulewati dan kini waktu untukku berbahagia. Sementara itu, di belahan bumi yang lain, Faiz tampak mondar-mandir di depan kamar kosannya. Pemuda itu melirik jam di dinding sambil membuka kaos oblong. Ia menelungkupkan tubuh di atas ranjang, lalu memukul-mukul kepala pada bantal. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda. Kau pernah bermain lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Ia bernyanyi sambil bersiul-siul. Entah kenapa malam ini ia merasa tak tenang. Pikirannya yang sudah lama hampir sempurna menghapus jejak Aisyah, kini seakan kembali diminta untuk mengingatnya. Ia membalikkan tubuhnya perlahan, sembari menatap lampu pada langit-langit kamar yang dikelilingi rumah laba-laba. Sudah hamil belum ya dia? Bersambung.